Anies Baswedan disebut makin kuat dan sulit dikalahkan. Isu radikalisme dinilai sudah basi. Media internasional taunya isu global, dan isu global itu adanya ekstremisme, radikalisme, konflik antar agama, kan begitu. Lalu Jakarta menjadi kalau diomongin selalu konteksnya seperti itu. Ya, jadi saya tidak mau jawab tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrim, tidak perlu. Untuk mendampingi Mas Anies 6-7 bulan ke depan begitu. Ini kan bulan 3 nih, berarti masih ada 6-7 bulan ke depan begitulah. Walaupun begitu, kalau bisa lebih cepat kan lebih bagus. Jadi dua sosok ini saling menguatkan. Kan kalau elektabilitas orang per orang dengan elektabilitas pasangan itu dinamikanya bisa berbeda gitu. Bisa jadi yang sama-sama tinggi digabungkan menjadi rendah gitu, atau sebaliknya yang sama-sama rendah menjadi tinggi. Nah, tapi kalau yang Anies AHY, kita tahu Anies ada di 3 besar, bahkan 2 besar gitu. Sedangkan AHY walaupun masih kecil elektabilitasnya, tapi terus juga naik gitu. Nah, ketika keduanya dipasangkan, ini menjadi seperti sebuah sinergitas. Atau Anies Baswedan sendiri itu punya kriteria yang beragam, yang variatif berkaitan siapa cawapres yang tepat sesuai dengan kepentingan subjektif elektoral masing-masing. Tetapi ukuran paling objektif seperti yang Bung Jansen sebutkan tadi adalah ukuran kuantitatif yang rasional, yang realistis. Jauh betul tuh. Nggak ada kita dengar perkelahian ide, pertarungan nilai itu. Padahal founding person kita lakukan hal yang bermutu tuh. Jadi kalau dilihat dari posisi awal kemerdekaan kita, politisi kita sekarang itu betul-betul kacung neokolonial aja tuh. Neokolonialnya sekarang kita sebut oligarki tuh. Jadi nggak ada perubahan mental di situ. Anies Baswedan disebut makin kuat dan sulit dikalahkan. Isu radikalisme dinilai sudah basi. Bakal capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan dinilai semakin sulit dikalahkan. Hal ini diungkap oleh Sekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Siti Danno. Jansen menilai ini karena Anies sedang gencar-gencarnya melakukan safari politik dan berhasil membuat masyarakat nyaman dengannya. Kau lihat langkah dan kalimat-kalimat yang dikeluarkan Mas Anies selama 2 bulan ini. Banyak tempat di Indonesia semakin sulit dikalahkan dia ini, colete Jansen di Twitter Kamis 8 Desember 2022. Yang melihat langkah dan kalimat-kalimat yang dilontarkan Anies selama 2 bulan terakhir resdow politik keliling Indonesia. Tidak ada kata-katanya yang meleset dan blunder. Hal ini yang membuat publik semakin nyaman mendengar pidato kebangsaan Anies. Tidak ada kata-katanya yang meleset. Malah orang semakin nyaman, ungkapnya. Dengan realitas itu, menurut Jansen, predikat politik identitas, politisasi agama, hingga tuduhan radikal yang kerap dialamatkan ke Anies perlahan pudar. Bahkan tak tahu lagi dijual oleh lawan politik mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Pelan-pelan berbagai tuduhan radikal dan lain-lain yang dialamatkan ke dia tidak akan laku lagi, tegasnya. Sejak dideklarasikan sebagai capres pada 3 Oktober 2022 lalu, Anies gencar melakukan safari politik di banyak tempat di Indonesia, ke Aceh, Riau, Sumatera Barat, Palu, Papua, dan rencananya ke Sulawesi Selatan pada akhir pekan ini. Anies selalu disambut meriah oleh ribuan relawan dan simpatisan, dan yang tak ketinggalan teriakan Presiden, Presiden, Presiden. Dan calon presiden kita kerap membahana dalam berbagai kesempatan itu. Anies Baswedan disebut makin kuat dan sulit dikalahkan. Isu radikalisme dinilai sudah basi. Bakal capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan dinilai semakin sulit dikalahkan. Hal ini diungkap oleh Sekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Siti Danno. Jansen menilai ini karena Anies sedang gencar-gencarnya melakukan safari politik dan berhasil membuat masyarakat nyaman dengannya. Kau lihat langkah dan kalimat-kalimat yang dikeluarkan Mas Anies selama 2 bulan ini.
Banyak tempat di Indonesia semakin sulit dikalahkan dia ini, colete Jensen di Twitter Kamis 8 Desember 2022. Yang melihat langkah dan kalimat-kalimat yang dilontarkan Anies selama 2 bulan terakhir resdow politik keliling Indonesia, tidak ada kata-katanya yang meleset dan blunder. Hal ini yang membuat publik semakin nyaman mendengar pidato kebangsaan Anies. Tidak ada kata-katanya yang meleset, malah orang semakin nyaman, ungkapnya. Dengan realitas itu, menurut Jensen, predikat politik identitas, politisasi agama, hingga tuduhan radikal yang kerap dialamatkan ke Anies perlahan pudar. Bahkan tak tahu lagi dijual oleh lawan politik mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Pelan-pelan berbagai tuduhan radikal dan lain-lain yang dialamatkan ke dia tidak akan laku lagi, tegasnya. Sejak dideklarasikan sebagai capres pada 3 Oktober 2022 lalu, Anies gencar melakukan safari politik di banyak tempat di Indonesia, ke Aceh, Riau, Sumatera Barat, Palu, Papua, dan rencananya ke Sulawesi Selatan pada akhir pekan ini. Anies selalu disambut meriah oleh ribuan relawan dan simpatisan, dan yang tak ketinggalan teriakan presiden, presiden, presiden. Dan calon presiden kita kerap membahana dalam berbagai kesempatan itu. Anies Baswedan disebut makin kuat dan sulit dikalahkan. Isu radikalisme dinilai sudah basi. Bakal capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan dinilai semakin sulit dikalahkan. Hal ini diungkap oleh Sekjen DPP Partai Demokrat Jensen Sitindano. Jensen menilai ini karena Anies sedang gencar-gencarnya melakukan safari politik dan berhasil membuat masyarakat nyaman dengannya. Kau lihat langkah dan kalimat-kalimat yang dikeluarkan Mas Anies selama 2 bulan ini. Banyak tempat di Indonesia semakin sulit dikalahkan dia ini, colete Jensen di Twitter Kamis 8 Desember 2022. Yang melihat langkah dan kalimat-kalimat yang dilontarkan Anies selama 2 bulan terakhir resdow politik keliling Indonesia, tidak ada kata-katanya yang meleset dan blunder. Hal ini yang membuat publik semakin nyaman mendengar pidato kebangsaan Anies. Tidak ada kata-katanya yang meleset, malah orang semakin nyaman, ungkapnya. Dengan realitas itu, menurut Jensen, predikat politik identitas, politisasi agama, hingga tuduhan radikal yang kerap dialamatkan ke Anies perlahan pudar. Bahkan tak tahu lagi dijual oleh lawan politik mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Pelan-pelan berbagai tuduhan radikal dan lain-lain yang dialamatkan ke dia tidak akan laku lagi, tegasnya.